Sebenarnya, Lia dan aku lapar banget, Pak, ucap Nathan. Kalau begitu makan saja, ucap Jimmy. Nathan mengajak Amelia makan. Di meja makan mereka dihidangkan makanan oleh Mbok Mina. Kamu tadi ngapain sih? Tanya Nathan. Aku cuma mau jujur, lagian aku lihat kamu kayak lagi bertengkar sama papamu, ucap Camelia polos. Itu aku habis laporan kalau bisnis papa lagi kecolongan, ucap Nathan. Oh gitu, ucap Camelia. Gak apa-apa sih, semua sudah teratasi, ucap Nathan. Jadi bagaimana dengan Dira? Apa benar dia hamil anak dari papa? Tanya Nathan pada Camelia. Iya benar, dan yang menyebabkan kematian mamahmu adalah Dira, ucap Camelia terbata-bata. Mamahku dibunuh dengan apa? Soalnya tidak ada luka di tubuhnya, tanya Nathan penasaran. Dia menyuntikkan sesuatu yang membuat ibumu meninggal, ucap Camelia. Kurang ajar. Kamu diam di sini, ucap Nathan. Nathan pergi. Dia marah pada Dira malam itu. Nathan menyambangi kamar Dira dan menemuinya. Oh, jadi kamu pembunuh berdarah dingin itu? Tanya Nathan. Pembunuh siapa? Tanya Dira. Dengan hebatnya kamu jebak papaku sampai kamu hamil, marah Nathan. Aku gak ngerti maksud kamu, tanya Dira. Sekarang giliran kamu dan bayi kamu yang harus mati, ucap Nathan sambil menendang kaki Dira hingga Dira jatuh terselungkup. Dira teriak kesakitan karena badannya tersungkur ke lantai yang membuat perutnya tertekan. Nathan berlari dan membawa kabur Camelia. Teriakan itu terdengar sampai ruang kerja Jimmy. Jimmy melihat istrinya yang tengah terselungkup. Apa yang terjadi? Tanya Jimmy. Semua asisten rumah tangga pun turun membantu membangunkan Dira saat itu. Aku ditendang anakmu hingga jatuh, ucap Dira. Sudah kuduga anakku tidak menyukaimu, ucap Jimmy. Bukan itu, dia takut rahasianya terbongkar, ucap Dira. Apa rahasia itu? Tanya Jimmy. Dia berselingkuh dengan Camelia. Selama ini kamu telah dibohongi oleh anakmu dan istrimu, ucap Dira. Tangis Dira terhenti karena tak kuat menahan tangis dan pingsan. Dira dilarikan ke rumah sakit, namun Jimmy pergi mencari Camelia dan Nathan. Dia murka karena telah ditipu oleh orang terdekatnya. Di situasi lain, Nathan dan Camelia berada di tempat yang jauh dari bisingnya jalan raya. Kamu mau bawa aku kemana? Bagaimana kalau kita menyerahkan diri saja? Tanya Camelia sambil menangis. Sudahlah, aku yakin kok kita akan hidup bersama, tapi tidak di sini, ucap Nathan sambil menghapus air mata Camelia. Nathan pun membawa Camelia ke suatu rumah yang sudah lama tak dihuni. Rumah itu adalah rumah masa kecil Nathan. Mereka tidur bersama di rumah milik ibunda dari Nathan. Apa kamu yakin keberadaan kita tidak akan diketemukan? Tanya Camelia. Sudahlah, tidur dengan tenang, karena besok kita sudah harus berada di tempat lain, ucap Nathan. Camelia pun akhirnya tertidur di dalam pelukan Nathan. Pagi pukul 8, Nathan diringkus oleh anak buah Jimmy. Dia dipukuli di hadapan Jimmy. Camelia terbangun dan syok melihat Nathan yang sudah memar berlumuran darah. Camelia menjerit dan memeluk kekasihnya itu. Cukup Tuan, Tuan sudah keterlaluan, ucap Camelia. Kamu yang keterlaluan. Kamu menikam aku dari belakang, ucap Jimmy. Yang lebih syok lagi terlihat Mbok Minah dengan pakaian hitam dan mengenakan bawahan jeans. Mbok Minah juga ikut mengeksekusi tuan mudanya itu. Mbok Minah, ucap Camelia. Jimmy pun membawa Nathan keluar rumah. Sedangkan Camelia diikat di dalam kamar dan dijaga oleh anak buah Jimmy agar tidak kabur. Aku pikir Mbok Minah adalah sosok ibu yang hangat. Ternyata Anda sama saja seperti Tuan Jimmy, ucap Camelia. Terserah, tetap di sini ya, soalnya Tuan Jimmy menyuruh aku menembak tuan muda di hadapannya, ucap Mbok Minah. Ah, jangan lakukan itu, Mbok Minah, aku mohon, tangis Lia pecah. Apakah tempat yang berbeda itu adalah surga? Batin Camelia. Berselang 3 jam Mbok Minah kembali ke rumah kosong itu. Dia dan anak buah Jimmy membawa Camelia ke suatu tempat.
tempat yang dekat dengan laut, namun mereka berada di atas bebatuan besar agar Jimmy leluasa mendorong Camelia ke dalam jurang yang mana Camelia akan jatuh ke dasar laut. Camelia dibawa ke hadapan Jimmy. Diperlihatkannya sebuah karung yang berisi seperti tubuh manusia. "Lihat karung yang berwarna coklat itu," ucap Jimmy. "Apa itu?" tanya Camelia. "Nathan ada di dalamnya. Sudah dalam keadaan dibius," ucap Jimmy. "Apa yang mau kamu lakukan, Tuan?" tanya Camelia. Tak lama Jimmy menembakinya secara brutal, hingga darahnya menyembur keluar. "Jangan!" teriak Camelia. Camelia menangis. Dia tak bisa melihat wajah kekasihnya untuk terakhir kali. "Kalau kamu ingin selamat, maka berikan keperawananmu kepadaku," ucap Jimmy. "Maaf Tuan, aku gak mau," ucap Camelia. Dengan amarahnya Jimmy menendang Camelia hingga jatuh ke laut. Jimmy pun puas dan pergi meninggalkan jurang itu. Gundukan dalam karung itu pun dibuangnya ke laut. Mbok Minah masih terdiam dan melihat ke bawah jurang. "Semoga kalian bahagia," ucap Mbok Minah sambil meneteskan air matanya. Camelia batuk-batuk karena kemasukan air. Dia terbangun dari pingsannya. Saat dia membuka mata, ternyata Nathan berada di hadapannya. "Nathan, apa ini kamu?" tanya Camelia. Iya atau bukan ya?" ucap Nathan. "Apa ini mimpi?" tanya Camelia. Terlihat beberapa orang di kapal pesiar tengah menikmati pesta. "Ini bukan mimpi. Kita akan pergi ke Eropa. Sepertinya kita harus tinggal di sana dan menikah," ucap Nathan. "Kalau kamu ada di sini, lalu siapa yang ada di dalam karung itu?" tanya Camelia. "Oh, jadi kamu penasaran?" tanya Nathan. "Iya, aku hanya masih heran," ucap Camelia. "Aku sudah menyusun strategi dengan Mbok Minah jauh-jauh hari, karena aku yakin hal ini pasti akan terjadi. Di dalam karung itu bukan manusia, tapi hanya seekor binatang yang hanya dibius sehingga saat ditembak mengeluarkan darah. Papa berani menembak tanpa melihat muka, makanya tubuhku ditukar dengan tubuh hewan. Setelah kamu teriak dari atas bebatuan karena didorong oleh Papa, maka disitulah aku siap siaga dari bawah untuk mencari kamu ke dalam laut," jelas Nathan. "Jadi semua rencana ini ada campur tangan Mbok Minah?" tanya Camelia. "Iya, dan gak mungkin Mbok Minah berani membunuh. Memfitnah saja tidak pernah," ucap Nathan. "Aku senang sekali kamu selamat," ucap Camelia. "Ya, aku juga senang sekali kamu selalu ada di sampingku. Kalau kita sudah sampai tujuan, apakah kamu mau menikah denganku?" tanya Nathan. Camelia pun mengangguk dan mereka pun saling berbalas pelukan. 9 bulan Dira mengandung. Bayinya pun telah lahir. Namun dokter memberitahukan bahwa bayi yang dikandung oleh Dira mengalami gangguan pada otaknya. Jimmy yang mengetahui hal itu pun marah. Dia menyesal karena membunuh anak semata wayangnya, yaitu Nathan. Jimmy mengamuk dan memecahkan vas bunga hingga tangannya berdarah. "Cukup Tuan, tenanglah," ucap Mbok Minah. "Aku menyesal Minah. Aku menyesal telah membuat anakku mati," ucap Jimmy. "Kalau mereka masih hidup, apakah Anda mau memaafkannya?" tanya Mbok Minah pada Jimmy. "Benarkah mereka masih hidup? Di mana mereka?" tanya Jimmy. Namun Mbok Minah masih ingat pesan dari Nathan untuk menyembunyikan keberadaan Nathan. "Mereka kan sudah mati. Tuan sendiri yang menembak Tuan muda, Nathan, dan mendorong Camelia hingga masuk jurang," ucap Mbok Minah. "Ah, sial!" marah Jimmy sambil memukul meja.